Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri Supriyatna dari kelas 2A INF. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Nah, di sini judulnya itu peran kepemimpinan adaptif dalam menghadapi dinamika organisasi digital. Nah, di sini ada latar kata pengantar dan latar belakang. Di sini tidak saya jelaskan. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini akar masalah dan celah manajerial. Nah, kegagalan proyek IT skala besar umumnya bukan bersumber dari ketidakmampuan teknis para programmer. Akar masalah justru terletak pada kelemahan krusial dalam fungsi manajerial dan komunikasi lintas fungsi antara tim teknis dan non-teknis yang beroperasi dalam bahasa dan orientasi yang sepenuhnya berbeda. Terus di sini ada gap komunikasi. Tim teknis dan non teknis berbicara beda bahasa. Terus di sini ada scope creep, ruang lingkup membengkak tanpa kontrol anggaran. Terus di sini ada kegagalan proyek, revisi berulang, moral turun, kerugian finansial. Terus lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada data informasi dan kepemimpinan adaptif menang di era organisasi digital berbasis data. Nah, di sini ada pemahaman data, menggunakan data mentah jadi informasi strategis. Nah, terus di sini ada kolaborasi lintas fungsi-fungsi, satukan tim teknis dan non teknis. Terus di sini ada keputusan berbasis data, ganti institusi dengan analisis empiris. Terus di sini ada kepemimpinan fasilitatif, pemimpin sebagai jabatan empati. Nah, terus lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kerangka coach 4 fungsi manajemen adaptif. Konsep manajemen klasik Georgi R. 3 coach terbukti tetap dan bahkan semakin relevan untuk memandu eksekusi proyek pengembangan sistem modern. Pengembangan sistem modern berikut adalah keempat fungsi yang direvitalisasi secara adaptif untuk menjawab tantangan koordinasi tim digital. Nah, yang pertama itu ada planning perencanaan adaptif. Di sini mencegah scope creep melalui perencanaan interaktif berbasis produk backlog yang dinamis, bukan dokumen kaku. Nah, di poin pertama ini fasilitasi sesi join, application design atau JAD antara analisis bisnis dan developer. Nah, itu poin pertama. Terus yang poin keduanya, setiap fitur memiliki metrik keberhasilan yang jelas. Terus poin ketiganya, batasan ruang lingkup berbasis data historis kecepatan tim atau velocity. Nah, di sini ada yang nomor kedua. Yang kedua itu organizing
pengorganisasian lintas fungsi, memecah silo mentality dengan restrukturisasi tim dari fungsional menuju cross fungsional tim. Nah, di sini ada poin yang dimana poin pertamanya itu menetapkan sistem analis atau produk owner sebagai penerjemah resmi. Nah, terus di sini ada poin kedua, setiap komponen teknis dipasangkan langsung dengan representasi bisnis. Terus poin ketiga ada aliran komunikasi horizontal dan transparan menggantikan hierarki vertikal. Terus di sini ada yang ketiga itu akunting pengarahan berbasis agile. Saya kurang bisa bahasa Inggris, jadi ya gitulah. Di sini ada mengadopsi metodologi kolaboratif Scrum dan visualisasi Kanban untuk sinkronisasi tugas harian. Nah, yang dimana di sini ada poin-poin tertentu. Yang poin pertama itu daily stand up menggantikan rapat formal bulanan yang birokratis. Terus ada poin keduanya, papan Kanban memberikan transparansi penuh status pekerjaan lintas tim. Terus ada poin ketiga, ritual retrospektif mengevaluasi alur koordinasi setiap akhir siklus. Pada selanjutnya di sini ada controlling berbasis data, project management dashboard sebagai sistem pengendalian. Pengendalian modern tidak lagi digunakan melalui sidak fisik atau laporan tebal yang manipulatif. Pemimpin adaptif memantau matriks data secara real-time langsung dari repositori kode dan sistem manajemen tugas. Nah, di sini ada yang pertama itu ada Burdom Card, grafik sisa pekerjaan vs sisa waktu dalam satu print, deteksi dini miskomunikasi dalam hitungan jam. Terus yang kedua ada kumulatif flow diagram, di visualisasi aliran tugas lintas status untuk mengidentifikasi bottleneck koordinasi secara objektif. Terus yang ketiga ada velocity tracking, pengukuran kecepatan tim sebagai basis perencanaan iteratif dan penyelarasan ekspektasi stakeholder. Terus yang keempat ada error rate dan lead time dashboard, data objektif yang melunak ego teknis terbukti dalam kasus WMS menurunkan lead time truk hingga 45 menit. Terus pada slide selanjutnya sini ada studi kasus implementasi WMS dan tantangan budaya organisasi, konflik awal proyek WMS. Nah, di sini ada konflik awal proyek WMS. Tim operasional gudang menginginkan antarmuka sederhana untuk menginput cepat di penginputan cepat di lapangan, sementara tim over membangun arsitektur database sangat kompleks demi normalisasi tingkat tinggi menghasilkan UI yang membingungkan petugas gudang. Nah, terus di sini ada
tantangan budaya resistensi perubahan. Personel senior yang terbiasa menggunakan institusi berdekade mengalami ketakutan psikologis bahwa algoritma dan transparansi data akan mendeklarasi otoritas manajerial mereka. Nah, terus di sini ada intervensi coach berbasis data. Manajer memetakan data error rate penginputan dan lejim armada truk, lalu mengekspornya di dashboard bersama. Ketika tim teknis melihat bahwa kompleksitas kode menyebabkan pembangkang lead time truk hingga 45 menit, ego teknis melunak. Nah, terus di sini ada solusi literasi data inklusif. Nah, pemimpin adaptif menyelenggarakan pelatihan literasi data secara inklusif dan menciptakan ruang psikologis yang aman bagi tim untuk bertransisi. Rendahnya literasi data non-teknis membuat dashboard mahal berakhir sebagai pajangan tanpa digunakan. Terus di sini ada slide selanjutnya, yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulan dan sarannya itu ada fondasi planning adaptif dan organizing lintas fungsi. Nah, terus di sini ada eksekusi accounting agile scrum untuk sinkronisasi tugas. Terus di sini ada pengendalian controlling data real time sebagai early warning. Rekomendasi praktis yang pertama, standarisasi alat kolaborasi. Wajib satu ekosistem terpadu Jira, Confluence atau Azure DevOps agar dokumentasi teknis dan kebutuhan bisnis dapat diakses secara transparan oleh semua tim. Nah, terus yang kedua, pelatihan literasi data lintas fungsi. Program berskala bagi staf non teknis untuk literasi data serta pelatihan business proses awareness bagi tim developer untuk memperkecil gap pemahaman kognitif. Terus yang ketiga, pelembagaan ritual adopsi upacara Scrum secara disiplin, terutama daily stand up untuk retrospektif untuk terus mengevaluasi alur koordinasi setiap akhir siklus kerja. Terus yang keempat, investasi data governance, bangun repositori data yang bersih, aman, dan terstandarisasi sebagai code of truth agar keputusan manajerial memiliki validasi empiris yang tinggi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila
apabila ada salah kata ataupun bicara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.